Kristen. Tahu orang-orang ini pengikut Yesus, makanya Pak, Kristen. tolong tunjukkan saya Matius sampai Yohanes. Yesus menyebut kata Kristen. Loh, tidak ada. Oh, tidak ada. Lucu, Atau Yesus mengajarkan konsep Kristen. Muhammadiyah artinya apa? Muhammadiyah. Ya. Muhammadiyah. Iya. Ya pengikut Nabi Muhammad. Ya, itu udah. Terus? Ya itu udah, Kristen ikut Kristus. Lah. Apa masalah? Iya sekarang, makanya kalau Bapak bilang Kristen pengikut Kristus, saya tanya Matius sampai Yohanes, Yesus pernah nyebut kata Kristen enggak? Enggak. Enggak loh. Oh enggak. Orang Ini mengikuti jadul dia. Kristen. Yesus pernah mengajarkan konsep Kristen enggak, Pak? Banditan. Enggak, saya nanya. Tidak mungkin pun Taurat itu hilang. Kitab Taurat itu hilang dan kitab apa tadi kitab Injil. Zabur, Bukan Injil tidak dan itu hilang. Ternyata Tidak katanya kan udah hilang. Nah, Nah. Tapi tidak mungkin dong berarti hilang kalau gitu. Seharusnya tidak bisa hilang karena itu barang penting. Karena itu barang penting. Cahaya dan petunjuk kepada orang pertama. Tidak nyampe lagi tuh. Karena sudah hilang. Sampai Kenapa nggak dijaga, Pak? Lah itu makanya saya dia bertanya, kenapa Allah yang bagaimana? Mau tahu jawabannya apa? Ya silakan. Karena hanya untuk bangsa Israel. Nah begini. Kenapa hanya untuk bangsa Israel dikasihkan cahaya petunjuk? Kenapa orang lain tidak bisa? Apakah orang lain tidak manusia bukan ciptaannya? Tunggu Quran, Apa? Pak. Terlalu lama. Mulai dari Adam sampai Enggak. Muhammad berapa ribu tahun itu? Iya. Baru ada cahaya dan petunjuk. Yang lain semua didegelap semua. Hanya bangsa Israel dikasih. Ya kenapa Yesus saya lahir tahun 1 Masehi, Pak? Belum masanya, ada masanya kan? Iya, ya udah, belum masanya. Ada maksudnya. Itu jawabannya, Loh. belum masanya. Lu masanya gimana? Nah, iya. Mulai dari Adam sampai ke Muhammad Iya. tidak ada cahaya dan petunjuk. Semua dalam kegelapan. Itu belum masanya, Pak. Bagaimana ceritanya? Kalau Itu belum kalau masanya. kalau Yesus, Pak, yang saya pahami, walaupun dia sampai masanya dia lahir, sejarahnya dia di kitab-kitab sebelumnya itu ada, Pak, jelas. Gimana? Kita apa? Maksudnya perjalanan nanti dia bakal di mana lahirnya, bagaimana itu ada, Pak. Kalau saya gini, Pak. Mika 52. Mika 52. Mungkin saya lupa ayatnya di mana, tapi ada. Ya, Kalau saya begini, Pak. Itu Kalau ada, mau lahir Pak. di mana itu pasti Itu Mika ada, Pak. 52, Pak. Itu ada, Pak. Itu ada, Pak. Sebentar. Nah, maksud saya, Iya, kan, tunggu dulu, Pak. tunggu, Tunggu. Silakan. Maksud saya, bicara masa tidak masa, dari zaman kejadian, pas pertama kitab ini dimunculkan kejadian, di kitab 66 buku ini, Pak ya, tuliskan bahwa ada pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan Hewan. domba, hewan, Di perjanjian lama. perjanjian lama. Imamat pasal 5. Ya, Imam Pasal Untuk 5. dosa sengaja atau tidak sengaja, Pak Rehan? Ya dong. Kok ada? Tunggu, Pak. Biar dia jawab, Pak. Saya- Enggak, saya beneran. Enggak, tunggu. Biar dia jawab. Untuk dosa Pokoknya, sengaja pokoknya, atau tidak sengaja, pokoknya itu intinya ada pengorbanan, Pak? Pak. Iya, hewan. Bukan manusia, Pak ya? Ya. Tolong buka Imamat 18:21. Nah, sebelum dibuka. Tunggu, Pak. Jangan dikerecokin, Pak. Udah semangat. Ya kan masih gantung kan Abang Gajah bersahadat. Ya udah, siapa tahu nanti Bapak dengerin jawabannya. Iya. Kan tadi udah saya jawab semua kan, Pak? Belum. Yang mana yang belum? Loh. Kan udah saya jawab tadi, itu kan untuk bangsa Israel. Loh. Janganlah kau serahkan Nah, seorang dari anak-anakmu untuk Ya. dipersembahkan kepada Moloch, ya. Sekarang buka ulangan. supaya jangan kau melanggar kudusan nama Ya. Allahmu. Sekarang buka ulangan 18. Ayat 9 sampai 12. Ulangan 18. Saya nggak buka nih. Silakan buka. Jadi itu hanya untuk bangsa Israel. Iya. Ulangan 18. Tapi Ayat 9 sampai 12. Belum jawab. Iya. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah ini ayat berapa tadi? Ayat 9 nih. 9, 10, 11, 12. Oh, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi penenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang minta petunjuk kepada orang-orang mati. Oke. Nggak ada di belakang. Sekarang buka lagi. Gembel gitu, Pak. Ya udah lalu. Enggak, gini, Pak. Sekarang buka lagi Yeremia 32, 35. Lah poinnya langsung. Tunggu, Pak. Poinnya langsung. Tunggu, Pak. Yeremia 32, 32 35. ayat 35. 32 ayat 35. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak laki dan anak-anak perempuan mereka kepada Moloch sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini sehingga Yehuda tergelincir dalam dosa. Ya, jadi ada 3 ayat tadi saya kasih. Tiga-tiganya
Tuhan tidak pernah menyuruh bangsa Israel untuk mengorbankan anak-anaknya kepada dewa Molok. Tindakan orang Israel yang mengorbankan anak-anaknya itu merupakan kekejian bagi Tuhan, dan itu merupakan kejijikan bagi Tuhan. Kalau tadi sebutkan di Perjanjian Lama ada pengorbanan hewan, khususnya di Imamat pasal 5, itu pengorbanan untuk dosa orang Israel yang tidak disengaja. Kalau orang-orang Israel yang dosanya besar atau sengaja, cukup dengan bertobat. Buka Yesaya 18, 20, 21. Yesaya 18 ayat 20 dan 21. 19 ayat 20 Dan 21. dan 21. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak itu tidak akan udah menurut teks, sudah anak ada. akan anak Nah, tidak kan ini akan yang turut menjadi menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung di atasnya. Tetapi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Yesaya 1 Ayat 16 sampai 18. ayat 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajar berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak yatim, perjuangkanlah perkara-perkara janda, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kemeji, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun warna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Menurut Pak Rehan, kalau ada ayat seperti itu, orang yang dosanya merah seperti kirmisi atau merah seperti kain kesumba, kalau dia bertobat bisa putih seperti salju atau putih seperti bulu domba, kira-kira dengan ayat itu perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia? Perlu, Pak. Dari Karena mana? Kalau tidak ada dosa satupun- yang merah seperti kirmisi bisa putih seperti salju, masih perlu ada orang harus mati menebus Lewat dosa? apa, Pak? Dia bisa membersihkan dirinya seperti Apa? putih seperti salju. Sementara dia udah Baca berdosa, Pak. perikopnya, Pak. Baca perikopnya. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Lain. Tapi gini, Baca Pak. perikopnya apa? Maksudnya gini, Bertobat Pak. bukan? Saya mengingat gini, Ya. Pak. Waktu Adam dan Hawa begitu dia itu berdosa, Allah langsung menyembelih domba. Allah Langsung menyembelih domba dan dia memberikan pakaian dari kulit domba. Itu artinya pengorbanan. Iya, hewan atau Ada manusia? pengorbanan hewan, atau Pak. manusia? Hewan. Hewan. Terus? Kan itu melambangkan, Pak, simbol bahwa ada persiapan nanti, ada persiapan nantinya, Iya. bahwa bukan persiapan nantinya. Ini berjalan, Pak, terus. Lambang Oke. itu lambang. Persiapan Hewan terus. itu lambang. Terus? Ya lambang itu lambang persiapan bahwa manusia tidak akan binasa. Terus? Hanya harus lewat pengorbanan, Pak. Pengorbanan inilah Pengorbanan hewan yang tidak boleh atau cacat, manusia? tidak boleh bercelah, kakinya nggak boleh patah, nggak boleh apa segala macam lah ya. Iya. Harus laki-laki dan lain sebagainya. Hmm. Nah itu menyimbolkan bahwa Yang Itu mengatakan itu selalunya simbol Yesus. untuk Yesus siapa? Hah? Yang mengatakan itu simbol untuk Yesus Ya, siapa? Alkitab. Alkitab. Iya, siapa? Penulis pengarangnya siapa? Di Ibrani itu. Di surat mana? Ibrani 9 ayat 22. Ibrani berapa itu? Ibrani 9 22, Pak. Saya kasih tahu Pak Lamsen. Ibrani Ayatnya. 9 deh. Saya yang kasih tahu ayatnya. Ibrani 9 ayat 22. Yohanes 1 ayat 29 juga. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Nah, Nah, itu, itu Pak. penumpahan darah manusia atau hewan? tidak mungkin hewan, Pak. Kenapa tidak mungkin hewan? Pasti itu simbol, Pak, untuk Ya, karena yang seberapa mengatakan itu simbol berharganya, Yesus Pak. siapa? Enggak, maksudnya gini, seberapa berharganya Pak hewan itu dengan ikatan manusia, Pak. Ya, sekarang kita makanya tadi mengaku saya bahwa kasih manusia tahu. itu kan makhluk tertinggi, Pak ya. Makanya tadi saya kasih tahu kan, Pak. Ada Imamat 18:21, Ulangan 18:9 sampai 12, Yeremia 32:35. Tuhan jijik dengan manusia yang mengorbankan manusia. Ini di seluruh perjanjian lama nih, Pak. Tiba-tiba di perjanjian baru, orang Kristen percaya bahwa Tuhan ini mempersembahkan anaknya di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Pertanyaan saya, ini Tuhan yang di perjanjian lama dengan Tuhan di perjanjian baru, Tuhan yang sama atau beda, Pak? Oke, saya jawab ya. Silakan. Jadi, mohon maaf Pak Doni tidak mengerti tentang pengorbanan dan penebusan. Mohon maaf ya. Bapak tahu tentang korbanot? Enggak, saya lagi ngomong, dengerin dulu. Iya. Ya saya nanya dong, Bapak boleh nggak dong, Pak. ngerti Iya. tentang kurban dan Iya. penebusan ada di Alkitab. Tidak Iya. mengerti, oke? Jadi, tadi Mas Reinhard bilang, kapan ibadah kurban hewan dimulai? Kapan? Segera setelah manusia jatuh dalam dosa. Kurban itu adalah satu-satunya cara yang Tuhan ambil untuk menyelamatkan manusia.
Tapi hewan tak bisa menyelamatkan. Setuju. Makanya itu hanya lambang bahwa akan datang seorang penebus yang menjabat sebagai kurban untuk menyelamatkan semua manusia. Itu kata siapa, Pak? Alkitab. Iya, kata siapa? Di Ya, ayat kata mana? Alkitab lah, udah. Ayat mana? Enggak, saya harus bisa bedakan apakah itu perjanjian lama, ataukah itu 4 gospel, ataukah tulisan Paulus. Di perjanjian lama dan perjanjian baru. Tolong sebutin perjanjian Saya lama, nggak Pak. hafal-hafal ya itu. Ya kalau nggak hafal nggak bisa pakai, Pak. Loh. Harus pakai ayat. Bukan. Saya tadi ke Parehan kasih 3 ayat. Ini 4 ayat malah tadi. Satu hal, Pak. Satu hal lagi, Pak. Sorry, Pak. Saya Ya. tambahin. You bantah aja. Iya. Omong saya salah, jangan mana ayatnya. Sudah saya kasih 3 ayat tadi, Pak. 4 malah. Itu Pak, betul. Betul. Nah, sekarang gini, sekarang saya tanya. Saya tanya dulu, sebentar. Imamat 11 ayat 5 itu pengorbanan untuk dosa disengaja atau tidak Saya disengaja? bilang kan Bapak ini nggak ngerti pengorbanan penebusan di Makanya saya Alkitab. tanya, Bapak tahu korbanot nggak? Saya bicara pengorbanan, Bapak nggak ngerti. Saya tanya, Bapak tahu korbanot nggak? Nggak kenal. Nggak tahu. Nggak kenal. Nggak tahu korbanot. Korbanot itulah sistem pengorbanan hewan yang dilakukan oleh bangsa Israel untuk dosa-dosa mereka yang tidak sengaja, Pak. Pertanyaannya, Pak. Ya. Adam dan Hawa, apakah dia bangsa Israel? Apa? Bukan. Bukan. Terus? Lalu kenapa ada pengorbanan, Pak? Nah, itu Berarti untuk semua orang dong kalau gitu. enggak juga. Nggak ngerti, Enggak Bapak. juga. Dia- Makanya dia gini. orang- Dia Ngerti. Sekarang loh, gini, malah maksudnya bapak gini. segala bangsa loh, Pak. Iya. Calon bapak Sekarang bangsa. gini, ide siapa atau ajaran siapa ada dosa waris? Ah, nggak ada dosa waris kok. Oke, Roma 5:12 itu dosa waris bukan? Coba coba. Loh, Bapak nggak hafal? Enggak. Roma 5:12. Orang Islam Enggak, saya anggap aja saya bukan orang Islam, Pak. Salah memahami Oke. makna dosa waris. Oke, sekarang tolong Salah. jelasin ke saya, ada nggak dosa waris? Coba terangin dulu apa dosa waris. Roma 5:12, Pak, baca. Enggak, menurut Karena saya- dosa satu orang itu, Iya. Tapi setuju, Maka- Pak ya. Adam dan Hawa bukan orang Israel. bukan. Ya? Adam Ya, dan Hawa Ibrahim adalah- juga bukan orang Israel. Adam dan Abraham juga bukan orang Israel. Adam Terus? dan Hawa adalah orang Taman Eden ya, Pak ya. Iya. Setuju Terus? warga Eden ya. Terus? Jadi Sementara ibadah kurban sudah jadi mulai. ibadah kurban di Eden, Pak. Iya, terus hewan kan? Hewan. Bukan manusia kan? Kenapa Tuhan pilih hewan, Pak? Ya. Kenapa nggak manusia? Lah memang nggak boleh Karena manusia. manusia nggak layak, Pak. Justru karena Tuhan memang melarang orang untuk mengorbankan manusia. Nah, karena Tuhan mengasihi manusia, Pak. Iya. Makanya dilambangkan itu. Hah? Nanti itu untuk melambangkan adanya penyelamat, Pak. Nah, sekarang kalau di seluruh perjanjian lama Tuhan jijik dengan manusia yang mengorbankan manusia, kenapa di perjanjian baru tiba-tiba mengorbankan anaknya sendiri? Nah, karena Bapak nggak mengerti. Karena Tuhan itu sangat mengasihi. pelajarannya Jelasin ada, ke saya, Pak. jelasin Ya. ke saya. Jelasin, Pak, jelasin, Saya Pak. jelasin Saya. ya. Ya. Setelah Pakai manusia, ayat, Pak, ya. setelah manusia saya narasi dulu nih, setelah manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan karena dia Ar-Rahman Ar-Rahim, karena orang berdosa harus mati. Mati. Tapi Adam dan Hawa nggak langsung mati karena Tuhan pengasih penyayang. Maka Tuhan berikhtiar bagaimana caranya agar Adam dan Hawa atau manusia ini bisa selamat. Tapi Tuhan tidak bisa bertetangga dengan dirinya. Terus? Maka Tuhan menciptakan ibadah kurban Terus? untuk menolong orang berdosa ini. Ya. Caranya adalah Tuhan mengambil hewan jadi kurban. Itulah kurban pertama di dunia. Ya. Ya. Bajunya, kulit hewan ini dibikin baju oleh Tuhan, dikenakan pada Adam dan Hawa. Terus? Gitu. Nah, ibadah kurban ini berlanjut terus Iya. sampai puncaknya Isa Al-Masih mati disalib. Nah, Dengar dulu. terus, nih. ya, terus. Karena ibadah kurban hewan ini ada lambang kurban. Ya. Nah, setengah puncak sebelum tiba ke Isa, Tuhan meminta Abraham mengorbankan anak. Itu kalau Abraham bukan orang beriman betul-betul, Abraham akan menolak. Ya. Karena kebiasaan mengorbankan anak adalah kebiasaan orang pagan. Kejijikan bagi Tuhan. Tapi kok Abraham diminta anak oleh Tuhan? Nguji iman bukan, Pak? Hah? Nguji iman bukan? Termasuk. Termasuk. Itu uji iman itu Oke. kulitnya. Dalamnya tentang kurban dan penebusan. Ya. Tertulisnya Diganti kambing atau domba nggak, Pak? Iya, tertulisnya tentang kesetiaan Abraham diuji. Tersiratnya itulah pelajaran tentang kurban dan penebusan. Ya. Diganti dengan kambing dan domba nggak? Justru karena itulah kurban dan penebusan. Iya. Nah, kalau nggak ada korban dan penebusan, anak Abraham harus Enggak juga, enggak. Karena diganti dengan kambing dan domba. Karena diganti. Nggak ngerti lagi. Karena diganti iyalah. itu. Kan saya bilang, Iya. kalau tidak ada penebusan, anak Abraham harus Mati. Diganti. Digantinya dengan apa? dengar dulu. Harus mati, Pak. Oh iya, dengan Sampai apa digantinya? kesimpulan. Kalau diganti, Pak. Kalau Terus? tidak ada penebusan, Lah, Pak. iya, Kalau kan. tidak ada penebusan dari Tuhan, Anak Abraham harus mati. Kata siapa?
Harus mati satu. Ya, ayatnya di mana ayatnya? Lu cerita Yang enggak itu kan cerita, itu kan cerita. Diganti dengan kambing dan domba kan? Oke. Satu aja Kalau kan. diganti dengan kambing dan domba, anaknya Abraham harus mati nggak? Enggak, karena ada penebusan. Kan ada tebus sudah. Ya iya, kan diganti dengan kambing atau Kalau nggak domba. diganti harus mati. Iya, tapi Kan Tuhan Tuhan, yang minta. tapi Tuhan yang nyuruh Abraham untuk menyembelih anaknya itu, Ya. tahu nggak bakal diganti dengan kambing dan domba? Mana tahu Abraham? Nggak tahu. Saya nanya Tuhannya bukan Abrahamnya. Loh, Abraham. Tuhan yang menyuruh Abraham untuk menyembelih anaknya Ya, ini, pertanyaan begitu. tahu nggak bahwa nanti akan diganti dengan kambing dan Masa domba? nggak tahu Tuhan kan Ya pasti tahu kan, Iya, pasti tahu kan. Nah iya, makanya karena Artinya- pasti tahu, berarti nggak mungkin anaknya disembelih untuk mati, harus mati. Berarti Pak artinya ada makna Tuhan di situ. Ajarannya Maknanya apa? apa? Ada makna Tuhan. Maknanya apa? Apa ajarannya? Maknanya apa? Bahwa dan penebusan. Tuhan akan mengorbankan anaknya sendiri. Ya. Jadi akan, ya itu kan cocokologinya Kristen. Bukan Pak. Anak Apa coba sekarang gini, saya pengen tahunya gini. Pandangan Kristen bahwa dengan peristiwa Abraham mau menyembelih anaknya itu dibaca dari Perjanjian Baru atau dari mana? Perjanjian lama. yang lama udah. Ceritanya doang. Iya. Tafsir bukan, Pak? Loh, bukan tafsir. Jalan tafsir. Iya. Ya enggak, tadi yang dibilang harus ada penebusan, anaknya harus mati. Itu tafsir bukan? Bukan. Di Yesaya apa ya? Dia domba-domba ada ya? Enggak. Di Perjanjian Baru ada nggak? Mati. Perjanjian lama ada Pak. Iya, Ada, coba ada. Saya lupa penebusan ya. itu. Saya pernah ada. Enggak. Jadi cerita-ceritanya itu Sebentar, mengacu pada brother. sana. Kan tadi kenapa anak Abraham nggak mati? Karena Karena ada penebusan. Iya. Itu. Itu ada Nah, ini pengalaman. Tuhan mau ajarkan. Makanya saya tanya, Pak, tadi Tuhan yang menyuruh Abraham menyembelih anaknya itu, dia tahu nggak nanti bakal diganti dengan kambing dan domba? Pertanyaannya. Enggak, tinggal jawab aja. Bukan nggak jawab. Tahu Masa lah, Pak. Tuhan yang bilang Tuhan tahu nggak? kita Ya, pasti tidak tahu lah. tahu karena tidak tertulis. Nggak tahu. Iya, tapi pasti tahu nggak, Pak? Tuhan mah tahu. Ya. Ya maha tahu kan? Berarti kan Tuhan udah pasti tahu bahwa itu pasti diganti. Iya, karena Tuhan mau mengajarkan tentang kurban dan penebusan. Manusia bukan. Berarti maknanya Pak, Tunggu, maknanya tunggu. Iya. Manusia bukan. Iya, Yesus. Ah, Makanya, kalau udah bilang Yesus, tolong ayatnya. tolong Asafat 137. Oke. 107, tolong baca. Oke. Asafat 107. Surat berapa? Boleh, silakan. Asafat 107. Harus pakai ayat loh, Pak. Yang tadi sebut Saya nggak Yesus. jadi bersahadat deh. Yang tadi sebut Yesus harus pakai ayat loh, Pak. Ya kan? Saya nggak jadi bersahadat jadinya. Jangan, Pak. Jangan sadat, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Iya. jangan. Cuma ini kita batasi sampai 10:30 ya, jauh. Sampai pagi, Pak. Jangan. Udah, Saya nggak mampu. Pak Bedo. Kesehatan. Saya juga Kita melanggar udah. hukum kesehatan. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembilan yang besar. Ya, pasangannya. Wa fadainahu bizibhin azim. Ajim itu apa artinya? Apa? Herannya. Loh iya, sekarang Bapak udah tahu belum nih? Nggak tahu. Ya, Makanya oke, nggak tahu. kalau nggak tahu gini. Oh, buka kumakan. Yang saya tahu kalau orang Islam kaget itu astagfirullah al-ajim. Iya. Terus besar. nyata sama sebentar. Besar. Iya, besar. Sembilan yang besar ya, azim. Terus poinnya? Agung, bukan besar, agung. Iya, terus poinnya apa, Pak? Itu melambangkan Yesus. Tolong kasih ayatnya. Itu Tolong kasih ayatnya, Pak. Ini ilmu baru. Tunggu. Bapak sebut melambangkan Yesus. Iya. Tolong ayatnya. Yohanes 1 ayat 29. Oke. Hubungannya dengan Asafat nih, Pak. Apa hubungannya nih dengan Asafat nih? Nah, hubungannya dengan Cerita yang sama. domba ini, domba kok ada domba. Anak domba Allah. Oke. Terus? Iya, itu anak domba. Tolong jawab pertanyaan saya. Di seluruh perjanjian lama, Tuhan jijik dengan manusia yang mengorbankan manusia. Ya kan, Pak? Iya. 3 ayat tadi saya kasih. Iya. Di perjanjian baru, Tuhan menurunkan atau mengorbankan anaknya sendiri untuk menebus dosa Bapak. Iya. Ini Tuhan yang beda apa Tuhan yang sama? Sama lah. Kalau Tuhan yang sama, apakah Tuhannya pelin-pelan? Sampai tidak ngerti bukan beli. Nah, kalau nggak ngerti, tolong jelasin. Dari tadi gua Kenapa menjelasin, ya, kenapa Pak. yang di sini Jadi, Pak, tidak gua dijelasin tadi. tidak pernah memerintahkan manusia mengorbankan manusia? Kenapa? Entar dulu, Pak. Kenapa tuh, Pak? Ya udah, coba. Ya makanya tunggu dulu. Iya. Panjang. Jadi Mau berapa jam panjang, Pak? Kenapa hewan domba disapa dengan nama Allah? Hah? Apa? Al-Ajim itu Asmaul Husna enggak? Al-Azim? Asmaul Husna enggak? Coba, Pak, tolong cek. Asmaul Husna ada nggak Al-Azim? Coba. Ada alamat. Ada. Salah. Oke, kalau ada. Enggak, salah cek dulu cek. Oke, sekarang kalau misalnya ada, Asmaul Husna. Pak, tolong ke saya aja, Pak. Hah? Tolong ke saya aja. Tolong ke saya aja ngomongnya. Iya. Iya, terus kalau Al-Azim salah satu Asmaul Husna, Iya. poinnya apa? Makanya hewan disapa dengan nama Allah.
Apakah itu menggambarkan hewan itu Allah? Melambangkan Isa Al-Masih. Itu kan kata Bapak. Ya, iya kan? Iya kan kata Bapak, ini kan kata Quran. Kan nggak ada hubungannya Quran sama Bapak. Gimana? Loh, hah? Oh, ini emang agak susah kalau nggak paham bahasa Arab. Misalnya gini, masalah kita menyebutkan kata abah. Abah itu nggak mesti harus bapak, Mas. Iya. Bisa. Jadi bahasa Arab itu nggak bisa diartikan ada satu kata itu bisa banyak arti. Paham. Oke, Pak, oke. Paham saya. Tapi kenapa di Departemen Agama Republik Indonesia menerjemahkan kata ajim dengan besar? Nggak. Karena lagi paham bahasa Arab. Bapak paham bahasa Arab nggak? Enggak. Oh, kalau enggak ya sudah, nanti tinggal dijawab. Tahu ada sorong. Ya sekarang gini Pak, sekarang gini. Quran yang tadi Bapak sebut itu lagi ngomongin kambing atau domba kan? Ya kan Pak? Kalau kambing sama domba itu urusannya besar dalam ukuran atau agung? Makanya ini pelajaran ya. Jangan langsung tolak dulu, dengar dulu. Ya. Pak, Jadi- ketemu nih Pak ya, Pak. Kalau bicara besar itu bicara size ukuran. Ya. toh. Kalau agung bicara makna. Ya. Nah, kenapa tadi Bapak melambangkan itu Yesus? Ya karena Maha Agung. Orang satu-satunya Maha Agung di dunia akhirat itu Isa Al-Masih. Maha Agung. Iya. Di mana itu? Terkemuka dunia akhirat. Terkemuka bahasa Arabnya apa? Terkemuka. Cek sendiri lah. Wajihan, Pak. Iya. Nabi Musa juga disebut wajihan di Quran surat Al-Ahzab ayat 69. Iya tapi. Ada tapi apa? Coba sebutkan Nabi yang terkemuka dunia akhirat. Nabi Kasih Musa, ayatnya. Nabi Cek Musa. dulu ayatnya. Ah, saya tanya Saya cek terkemuka dulu bahasa ayatnya. Arabnya apa? Cek dulu Saya tanya ayatnya. bahasa Arabnya apa? Saya nggak ngerti bahasa Arab, cek dulu bahasa Wajihan. Arabnya. Nah, Iya, itu. cek dulu Oke. bahasa Arabnya. Siap. Ketemu nih Pak di Yesaya. Oke. Yesaya 53. Baca. Ini agak panjang ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Hmm. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Hmm. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak Yesaya ada. 53, Pak. Yesaya 53. Oke. Nanti saya bukain ini, Pak ya. Sehingga kita memandang. Nanti saya bacain ini, Pak ya, tafsirnya nih. Ini yang punya kitab tanah nih, Pak. Bapak tahu perjanjian lama Bapak dari mana Nggak, asalnya? Tunggu dulu betul Iya, nanti saya bacain tafsirnya, Pak, ya. Nanti dulu. Bapak tolong bacain. Udah. Terkemuka, kata bahasa Arabnya apa? Ya nggak tahu saya. Wajihan. Iya. Udah lihat. Terkemuka toh. Oke. Sekarang katanya Musa terkemuka. Ya. Nggak jadi ya. Oke, wajihan ya. Iya. Wajihan kan? Batas Nah. waktu lah kita udah jam 10 nih. Oke. Al-Ahzab 69. Tolong Kalau baca, kita ada minta- wajihan nggak di sini, Pak? Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya. Saya kan nggak bisa besar. Ya udah cari wajihan, ada nggak wajihan? Saya kan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Ya. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan, dan dia seorang yang mempunyai kedudukan yang terhormat di sisi Allah. Ada kata wajihan nggak? Terhormat. Ada kata wajihan nggak? Ya ada. Mana? Tapi ini kan bukan Iya. di akhirat mana? Wajihan. Iya, ada nggak di akhirat wajihannya? Kalau wajihan terhormat di sisi Allah tuh di mana, Pak? Ya di dunia lah. Di sisi Allah. Iya. Allah di mana, Pak? Di surga. Ya, terus berarti di mana kalau di sisi Allah? Maksudnya orang tuh terhormat di dunia. Allah bisa aja di dunia. Iya, dengar Dia dulu. bisa di mana-mana. Menurut Pak Rehan, Allah di mana ya? Dia bisa di mana aja, Pak. Di mana aja? Enggak. Sesuka-suka Mungkin dia. nggak Pak di kantong saya? Ya mungkin Bisa, lah. Hah? bisa Pak. Mungkin Mungkin karena apa di WC? Tapi untuk Dia apa? maha Enggak, mungkin. mungkin nggak di WC? Mungkin. Nah, berarti tidak maha hadir kalau nggak mungkin. Iya. Mungkin nggak Pak di kotor di WC? Mungkin. Mungkin nggak di neraka? Di mana mungkin. Di neraka mungkin? Mungkin aja. Mungkin. Karena dia maha bisa. Kan dia Allah mau pemilik. suci nggak Pak? Suci. Di neraka? Dia pemilik, Pak. Di neraka? Gak apa-apa. Jangan Udah jangan di neraka. melebar. Iya. Ini tentang Cuman untuk apa, Pak? Bapak, loh, Cuma untuk apa? Bukan masalah untuk apanya, nggak usah tanya motivasinya, tapi bisa nggak? Ya bisa aja Bisa, namanya bisa. maha Kalau bisa. bisa, berarti menyalahi kodratnya. Ya. Itu maksudnya, Pak. Kontraknya. Berarti Bapak belum tahu sifat mustahil. Masa mau suci baru di WC? Nah. Tidak mungkin. Siapa bilang WC tidak suci? Kata siapa? Suci, Pak. Suci. Suci. Suci, bukan dosa itu. loh, di mana Allah hadir tempat itu suci. Yang bikin suci itu bukan tempat, tapi kehadiran yang Maha Kudus. Jadi waktu sudah habis lah. Enggak, ini pelajaran saya belum kelar tentang korban dan penebusan. Enggak, di Yesaya 53 ada. Di Iya. 53 ada, jelas. Jadi gitu Brother Joshua. Jadi caranya saya beda. Saya kan pertanyaannya kenapa orang Islam menolak Injil? Kalau disuruh beriman, itu pertanyaannya. Tapi Injil mana dulu? Ya, baca Quran. Kata Quran Injil yang mana? Kan Injil aja. Karena di sepanjang yang saya tahu ya Pak ya, konsep Trinitas itu
Nah, itu lain lagi. Enggak, itu pengetahuan dia, Pak. Itu konsep Trinitas itu lahir dari ayat palsu. Coba ada ditanya. Enggak, itu lain lagi, itu lagi topiknya. Ini kan soal kenapa Injil ditinggalkan, palsu Kalau diimani. itu kitab suci, ya nggak mungkin harus ada ayat palsu. Itu loh Pak, kita Enggak, itu topik topik lain lagi. Tidak asli loh di Bible. Bible sendiri yang jelasin. Enggak, itu topik lain lagi ya. Itu ada jawabannya. Bapak tanya kalau kita nggak percaya sama Injil. Iya. Ada ayat palsu di dalamnya. Iya. Kita nggak bisa percaya. Emang Allah nggak tahu? Ada ayat palsu di dalam Injil. Allah nggak tahu. Makanya di dalam Quran itu kan Ya. ada apa? Ya. Di dalam Quran itu kan Allah udah bilang di Quran kayak di Quran kita nih, celakalah orang-orang yang menulis kitabnya dengan tangan mereka sendiri. Oh iya. Jadi memang Injil sama Taurat itu sudah bercampur. Jadi Nah, seperti yang zaman Nabi Musa dan Nabi Isa. brother, Tuh. pertanyaan saya apa Nah, Allah nggak tahu? Tahu. Ya, kalau tahu kenapa? Injil sama Dengar Taurat dulu. itu saya- Kalau tahu Quran. kenapa Allah masih menyuruh orang Islam beriman pada Injil? Kalau Injil udah rusak. Kalau imannya yang dulu, bukan yang sekarang. Loh, itu tafsir. Mana ayatnya? Iya benar. Memang di situ Mana ayatnya? Dalilnya beriman pada yang Injil. Allah turunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa yang asli. Yang asli langsung dari Allah, bukan yang sekarang dibikin sama Oke, Allah. Pak Deddy. Itu tafsir. Saya ini kan Tafsir. bidang kesehatan. Bidang kesehatan Sebentar, sebentar. sebentar, Jadi Pak. menyempurnakan, bukan menjelaskan. Sebentar, Pak, sebentar, Pak. Itu penyempurna dari kitab Salmud. Itu sederhana Pak logikanya, saudara kita satu lagi. Sebentar, Pak, sebentar, Pak. Kalau kita melanggar hukum kesehatan, dosa juga. Woi. Nah, jadi gini Pak, masalah tadi Tuhan bisa jadi apa aja, bisa jadi manusia. Bisa jadi iblis nggak, Pak? Bisa jadi iblis nggak, Pak? Bisa, tapi dia tidak akan melakukan itu. Nggak, bisa. Bisa. Kalau dia bisa jadi iblis, berarti dia menyalahi kodratnya, Pak. Kan tidak melakukan. Loh, iya bisa nggak? Bisa. Yang ditanya bisa, Pak. Bisa. Bukan mau atau nggak bisa. Kalau dia bisa, berarti dia menyalahi kodratnya. Karena dia Kalau mampu. bisa terbang seperti burung nggak? Bisa. Saya tidak bisa. Bapak, bisa Saya terbang bisa. seperti burung. Gini, Saya nah, tidak Berarti mampu. apa? Bapak kodratnya bukan burung kan? Nah, kalau menurut Pak Doni itu bisa nggak jadi iblis? Nggak bisa. Berarti dia juga tidak bisa, dari dia melanggar kodratnya, Pak. Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Nah, sekarang kodratnya Tuhan apa, Pak? Kodratnya Allah apa? Maha bisa. Maha bisa. Iya, Maha bisa. Maha mampu. Maha bisa. Maha tahu. Saya tanya, Pak. Saya tanya, Pak ya. Bisa nggak Tuhan yang Maha bisa ini? Semua bisa. Tar dulu, Pak. Menciptakan batu yang sedemikian besar hingga dia tidak bisa mengangkatnya. Pertanyaan salah. Nah, salahnya di mana? Dah. Ayo. Kalau Bapak bilang Maha bisa, Maha Bagaimana? mampu, salahnya di mana? Pertanyaanmu bagaimana? Emang bisa. Salahnya di mana? Tapi nggak melakukan itu. Oh enggak, Bapak nggak tahu pertanyaan saya. Pertanyaan Tahu. salah. Apa? Pertanyaan. Tolong ulangin, Pak. Tolong ulangin Bisa pertanyaan saya. dengan batu. kan gitu. Nah, salah. Berarti nggak tahu pertanyaan saya. Enggak gini. Saya ulang nih, Pak. Saya ulang nih. Batu berat yang tidak bisa diangkat. Nah, kita bisa. bisa nggak? Iya, sudah berlawanan apa? Pertanyaan nggak? dengan jawabannya. Menurut Pak Doni bisa nggak? Nggak bisa. Pertanyaan salah. Artinya kalau dia bisa, berarti dia menyalahi kodratnya. Saya bicara sebentar. Sebentar, silakan. silakan. Ini sudah jam Ini 22 pakai ini. logika sederhana aja, sederhana Hah? ya. Kita pakai Udah apa? Allah ngasih kita, Belum, bukan belum. kita ngasih kita akal ya. Iya. Ya, ya. Bukan matiin ya. Logika. Jadi masalah Tuhan itu bukan masalah bisa atau tidak, tapi pantas atau tidak. Nah itu. Nah, itu. Nah, itu. Lalu, oke, nah pantas apa? Makanya jangan dibikin pertanyaan yang tidak. Berarti sesuatu nih, kita balikin ke diri kita. Kita manusia, pantas nggak makan nasi? Pantas nggak? aja kita makan nasi. sop buntut? Pantas. Kalau kita makan kotoran, pantas nggak? Ya nggak pantas, Nggak tapi pantas. bisa. Manusia saja, Tapi dari bisa diri nggak? kita nih, Iya, nggak pantas untuk makan kotoran. Iya. Apalagi Tuhan yang lebih tinggi. Tapi saya bisa makan kotoran. Saya bisa makan kotoran, tapi nggak pantas. Nah, gini Pak, analoginya gini. Bisa nggak, Pak? Bisa kan? Bisa. Nah, analoginya gini. Rehan bisa nggak terbang seperti burung tanpa alat bantuan? Nggak gitu. Bisa lah. Nggak bisa. Saya terbatas. Kenapa? Saya bukan Tuhan. Iya, kenapa? Saya bukan Tuhan, Pak. Enggak, burung bukan Tuhan. Terbang seperti nggak burung. punya sayap. Nggak bisa. Kenapa? Saya nggak punya kuasa seperti itu. Bukan masalah kuasa. Nggak punya kuasa seperti burung, Pak. Bukan masalah nggak punya kuasa. Iya betul juga lah jawabannya nggak punya. Enggak, berarti kan Pak Rehan punya kodrat yang tidak sama kodratnya dengan burung. Iya. Tuh. Tuhan punya kodrat, makhluk ciptaan punya kodrat. Rehan punya kodrat sebagai manusia, burung punya kodrat sebagai burung. Kalau Rehan tidak bisa terbang seperti burung, artinya Rehan tidak bisa menyalahi kodratnya menjadi burung gitu maksudnya. Begitu juga dengan Tuhan atau Allah nih, dia juga tidak akan bisa menyalahi kodratnya jadi manusia karena dia bukan ciptaan. Berarti buang mahanya itu. Buang maha itu. Maha bisanya Allah buang. Nah, kalau dibilang maha bisa, kalau bisa jadi manusia, berarti dia bisa nggak jadi iblis? Bisa.
Berarti pada saat dia jadi iblis, Tapi dia tidak lakukan Karena itu. dilakukan, nggak dilakukan. saya nggak nanya mau dilakukan atau tidak. beda dong. Saya nggak nanya mau atau tidak. Beda topik. Saya nanya kemampuannya. Kan katanya maha kuasa. Iya. Mampu. Kalau maha kuasa mampu jadi iblis. Mampu. Jadi pada waktu dia jadi iblis, dia tidak maha baik. Lo kan tidak melakukan. Loh. Oh, enggak. Beda. Saya nanya kemampuannya. Buktinya, Beda. dia datang ke dunia sebagai manusia. Kata siapa? Alkitab. Kata siapa? Ayat mana? Alkitab. Iya, ayat mana? Nah, sekarang mulai gini. dari firman itu bersama Banyak dengan gitu, Allah. kata Yesus. Firman itu menjadi Sebagai manusia. Kata Yesus bukan? Saudara kita. Kata Yesus bukan? Kata Injil, Pak. Kata Yesus bukan? Itu Yohanes. Kita harus bisa membedakan. Jadi inilah sebabnya. Yang mana perkataan Yesus, yang mana perkataan penulis gospel, yang mana perkataan Paulus, yang mana perkataan Rasul. Oke. Oke. Kata Bapak- Yesus bukan? Sudah jam 22. Bapak mau pertanyaan Yesus. Ya. Apa kata Yesus? Saya ada ketemu Pak. tanya. Ya. Coba. Menurut Bapak ada gak satu apalah denominasi ke agama ke atau apapun atau nabi apapun ya Pak ya? Tadi karena Bapak bilang Yesus apa tidak? Ada gak yang mengakui dirinya bahwa Tuhan? Mengakui siapa? Nabi dirinya mengakui Tuhan. Nabi yang mengakui dirinya Tuhan Ada nggak? di dalam Islam. Di dalam Islam kayak dalam apapun itu. Ada gak Pak di dunia ini? Ada gak yang menyatakan bahwa Maksudnya Tuhan? agama lain. Agama lain? Kalau agama lain saya nggak tahu, tapi kalau di Quran tidak ada Nabi Tidak ada. mengaku sebagai Tuhan. Oke, setuju, Di dalam tidak ada. Islam ya. Tidak ada Pak ya, dalam Islam. Ya. Tapi di dalam Alkitab Pak, Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Di mana, Pak? Yohanes 13 ayat 13. Oke. Iya. Yohanes Tolong bacain, Pak. Tolong bacain. Yohanes 13 ayat 13. Iya, tolong bacain, tolong bacain. di sini. 7 menit lagi. Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 13. Saya ingat nih Pak. Ya, nih. Saya langsung kasih pembandingnya aja Oke. nih. Bandingin, Pak. Satu lagi nih, ada lagi. Oke. Ada satu aja lah biar Tapi udah kitab Dia- kitab dia- ininya Pak. Dia makanya. Kitab Yunaninya Pak. Ada nggak kitab Yunani? Ada. Itu, nih Yunaninya. Ah, Itu tuh yang merah tuh ada Yunaninya tuh, Pak. mana? Itu yang batu tuh. Itu ada Yunaninya. Kan kosongin deh. Iya, enggak, sekarang baca dulu yang LITB, Pak. Mana? Kan dia tadi klaimnya Yohanes 13:13. 13 ayat 13. Tolong baca. Ngaku sebagai Tuhan. Mana Yohanes? Katanya Yohanes 13:13. 13 ayat 13 iya benar. Iya. Ada satu lagi pembandingnya, nanti tunggu kalau Bapak udah selesai baca. 13 Satu aja lah. ayat 13. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bilang Yesus adalah Nah, ini harus direkam nih. Yohanes harus direkam. 13 ayat 13. Tolong. Kamu menyebut aku dan guru Terus? dan katamu itu tepat. Terus? Ini Yesus sendiri ngomong nih Pak ya. Iya, anggap terus Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tuhan. Baca yang merah itu, Pak. Itu yang Bapak pegang. Nah, itu. Oke. Yahya 13:13. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang demikianlah Terus? adanya. Sudah. Karena akulah guru dan junjungan. Sekarang baca yang ini, Pak, depan Bapak nih. beda. Kamu manggil aku guru dan Tuhan. Ya. Dan tepatlah demikian. Ya. Sebab memang itulah aku. Ya. Saya sebenarnya ada satu lagi, Clinton. Bapak tahu dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan King James Version. Apa? Artinya Lord kan? Ya. Lord itu Tuhan atau dalam bahasa lainnya bisa jadi Tuhan. Gini. Dan lu- dalam bahasa Yunaninya Pak, itu saya pernah baca kalau nggak salah namanya Kyrios. Ya. Kyrios itu Ya. standarnya sama dengan Yahweh Pak. Kata siapa? Kata Bisa kenakan ke Wikipedia. Kata siapa? Kata siapa? Kata Wikipedia Pak. Idenya dari siapa? Idenya. Kok pakai? Saya nggak tahu Pak. Nah, nggak tahu. Berarti kurang baca. Idenya yang menyamakan Adonai atau Adoy, Kurios ya, atau Adoy. dengan Tuhan atau Yahweh itu namanya Plato. Dari mana Pak? Baca, Pak, baca. Kalian Banyak. Tadi saya mau tunjukin mana tadi ya? Nah, Ya ini. Tuhan artinya itu apa? Sama. Oke, Tuhan itu sekarang gini. kata dasarnya Oke, sekarang dari gini. Tuhan Pak. Oke, sekarang saya Penguasa. tanya gini, bedanya Tuhan sama Tuhan apa? Saya yang jawab ya. Oke. Silakan. Tuhan itu berkuasa di surga. Terus? Tuhan itu berkuasa di bumi. Terus? Jadi tidak ada bedanya, sama. Oke, kalau Tuhan David Penguasa. 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 Tuhan Yesus bisa nggak? Bisa penguasa. Jadi kalau Tuhan sama Tuhan pasti sama. Yesus itu ya di dunia ini sebagai Tuhan, di surga berkuasa sebagai Tuhan. Tuhan. Iya. Bedanya Tuhan sama Allah apa, Pak? Loh, Allah itu sebetulnya itu Israel hanya- Allah itu hanya hanya sebutan manusia, kata. tidak. Ada nggak di Babel Bapak Allah? Iya. Ada nggak? Ini Allah? hanya sebutan manusia. Iya, ada nggak tuh Allah di situ? Sebetulnya namanya bukan Indonesia Allah. ada lah. Ada. Nah, bedanya kata Tuhan dan Allah di dalam kitab Bapak apa?
Maksudnya tujuan sama karena Enggak, bedanya apa Pak? Saya Tuhan tidak dan tahu Allah. bedanya, tapi Ah, maksud tujuan saya tahu. Oke. Saya tidak tahu bedanya. Nggak tahu? Nggak usah. Pak Rehan tahu nggak? Nggak usah tahu itu bedanya. Nggak perlu tahu. Tuhan itu jabatan. Terus kalau gitu Allah, Bapa selalu disebut Allah. Yesus selalu disebut Tuhan. Yesus nggak pernah disebut Allah. Bedanya apa Tuhan sama Allah? Enggak, Yesus memiliki kekalahan, bukan disebut Tuhan. Pernah nggak Yesus disebut Allah, Pak? Sebagai manusia Boleh. dia tidak Dia bisa Boleh. disebut disebut. Allah. Nah, kalau Yesus bilang, aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi, Matius 11 ayat 25, tolong baca, Pak. Sebagai Nggak usah manusia dibaca, ngomong udah begitu. berapa? Sebagai manusia, Iya. Tuhannya kemana, Pak? Hah? Tuhannya Yo, kemana? nggak ada pertanyaan seperti itu. Ada Tuhan. Jadi- Berarti kan sebagai manusia dia juga Tuhan, kan? Iya. Iya. Jadi gini, Isa Al-Masih satu-satunya pribadi unik di alam semesta yang Hanya memiliki dia. keilahian dan keinsanian, punya ilahiyat dan insaniah. Kalau Nabi, itu pasti Tuhan, bukan, Pak? Bukanlah. Kalau Yesus Nabi, Nabi. Tuhan Iya. juga. Iya. Yesus sebagai manusia jabatan Nabi dan Rasul. Nabi juga. Tapi sebagai firman Allah dia adalah Tuhan. Oke. Orang-orang yang hidup bersama Yesus, nyebut Yesus, inilah Nabi Yesus. Iya Iya. betul. Tuh. Kenapa Bapak sekarang sebutnya inilah Tuhan Yesus? Loh, banyak masa dia juga banyak menyebut dia Tuhan. Kenapa, Iya. Kenapa? Yesus Muridnya? disalib oleh orang Yahudi? Kenapa? Kenapa? Kira-kira? Nggak Karena tahu. Apa? Karena dianggap menghujat Allah. Ya, itu betul. Ya, terus? Orang Yahudi tahu Terus? sepenuhnya Yesus menyamakan diri dengan Allah. Terus yang ngajarin Yesus mati di atas kayu salib buat nebus dosa Bapak siapa? Oh, enggak. Itu Ini sebab Pak, kurban. Yesaya Dia mati 53. dengan kurban. Yesaya 53, Pak. Yesaya 53. Iya. Oke. Ini gua lawan 3 orang nih. Ada, Pak. Udah apa-apa, udah apa-apa. Yesaya Apa 53, Pak ya? Pak. Saya bukan lawanmu Pak Dondi. Oh. Saya pengikutmu sekarang. Saya tidak percaya Alkitab sekarang enggak, tapi Yesaya 53. Adat. Saya tunjukin sini Pak Rehan. Saya mau tanya Pak Rehan dulu. Perjanjian lama Bapak itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa? Saya Tolong nggak dijawab, tahu. Pak. Ini saya berdasarkan yang aplikasi sih. Ya, iya udah baca. Saya tanya Bapak, perjanjian lamanya Kristen, Bahasa Indonesia, perjanjian lama Kristen, Alkitab Indonesia. entah mau Kristen, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau bahasa Jerman, perjanjian lamanya Kristen itu berasal dari kitab apa dan punya siapa? Ya punya manusia lah. Nah. Jadi gini, saya jawab ya. Menurut Ini, punya siapa itu? ini pertanyaan bikin bingung orang. Nggak bingung Pak Iya kalau lah. belajar. Padahal tidak Nggak bingung kalau belajar. Emang tidak Kalau bingung. Bapak tahu jawabannya nggak bingung Pak. Dengar. Yahudi percaya perjanjian lama. Datang Kristen. Yahudi percaya perjanjian lama. Iya. Perjanjian lama Kristen. Perjanjian lama ya, perjanjian lama. Kitab Yahudi. Emang orang Yahudi menyebut kitabnya mereka sebagai perjanjian lama Pak? Soal bahasa lah. Oh itu enggak, bahasa. bukan Isinya bahasa. sama, kontennya sama. Oke, sekarang saya buktikan. 100% Kalau sama. ada yang beda gimana Pak? Sama. Kalau ada yang beda gimana? Ya. Kalau ada yang beda Bapak mau sadar. Selesai. Ah. Kalau ada yang beda gimana? Kenapa bersahadat? Oh enggak, ya sudah. Kalau Bapak bilang isi sama, saya bilang kalau ada yang beda gimana? Dengar dulu keterangan saya dong. Yahudi percaya perjanjian lama atau Taurat ya. Salah Pak, itu udah salah Pak. Terus datang Kristen percaya perjanjian lama, perjanjian baru. Datang Islam percaya Taurat, percaya Injil, percaya Quran. Itu percaya urutan gitu loh. Jangan GR Pak. Ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Mana Jadi dalilnya? yang mana, Pak? Tadi udah saya kasih 2 ayat. Salah, itu kan cocokologi. Loh kok cocokologi? Iya lah. Sedangkan Bapak nggak gini. Bapak nggak bisa menunjukkan saya nama Muhammad kan di sini kan? Memang nggak ada. Ya kalau nggak ada berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Lalu Kan mana, aneh, Pak? Bang. Nggak ada, sudah nggak ada. Untuk apa ayat itu? Dengar, Nggak ada. dengar Jadi dulu. buat apa? Dengar Ada. dulu. Apa ayat Ini itu? dulu. Untuk apa? Untuk ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu supaya orang-orang yang menerima wahyu itu percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala pernah menurunkan Taurat dan Dengar, Injil. ini gitu. logika aneh. mana? Nggak aneh. Kenapa? Anehnya di mana? Nubuat tentang Muhammad ada di Quran. Iya. Quran bilang ada di Injil, padahal di Injil nggak ada. Bukan nubuat Nabi Muhammad di Quran, Pak. Nggak ada. Bapak salah mikir. Kok ini buat Nabi Muhammad di Quran? Nggak ada di Quran. Al-Arab apa? Al-Arab Quran bukan? Dengerin nggak ya ayatnya? Quran Mereka bukan? di Quran. Ah, iya, makanya Itu sama nubuat di mana? Nubuat di Quran. Iya. Kok nubuat di Quran? Loh, Al-Arab ada di mana? Dengerin dulu Pak ayatnya. Mau baca? Mau denger apa? Kan udah tadi dibaca. Iya, udah. Coba ulangin Pak, coba ulangin. Nah, saya tanya aja. Coba ulangin ayatnya. Buang-buang waktu. Nah, kalau nggak bisa ulangin berarti Bapak nggak tahu isinya. Al-Arab Sekarang saya gini ada di aja, saya mana? mau selesaiin Pak Rehan. Bapak tolong cek Quran Al-Araf 157 udah, bunyinya baca seperti berulang-ulang. Ya udah tolong diulang Pak kalau bisa. udah berulang. Coba diulang kalau Saya bisa. nggak apa, tahu isinya. Nah, udah kalau. Oke, sekarang ya. Pak Rehan tahu nggak perjanjian lama Bapak asalnya dari kitab apa dan punya siapa?
Ya dari Yahudi lah. Bapak, tolong dengerin dia yang jawab, Kitab Pak. Perjanjian Lama, Pak. Iya dari Yahudi lah. Yahudi itu kan Kitab Perjanjian Pak, Lama. tolong, saya lagi nanya dia, Pak. Ya iya kan saya bantu biar cepat lah. Biar Kitab cepat. Perjanjian Bapak Lama. Rian nggak tahu berarti. Pak Rian kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu, nanti saya kasih tahu, Pak. Ya, oke. Bapak bilang kitab Yahudi, Pak. Iyalah. Namanya kitab apa? Tanah gitu kan. Tanakh. Nah, disusun tahun berapa, Pak? Ya nggak mana gua tahu itulah. Pokoknya saya udah percaya itu. Nah, benar. berarti kan Bapak juga nggak tahu kitabnya sendiri. Kenapa nggak tahu? Saya udah Apa terima tahu? ini. Sekarang Ajaran yang perlu. menjadi perjanjian lama, Pak. Itu dari Tanakh atau dari kitab apa? Saya sudah terima perjanjian lama udah itu. Saya Dan tanya, jangan Pak. tahu. Saya tanya. Udah terima. Saya tanya. Iya. Kitab tanahnya orang Yahudi jadi perjanjian lama lewat kitab apa? Ya saya nggak tahu. Oh, bilang aja nggak tahu, Pak, kalau udah nggak tahu. Tapi saya terima Alkitab sekarang saya terima. Iya, lewat ini, Pak. Hah? Tahu. Iya Septuaginta ini. Nah. Iya ya. Disusun tahun berapa, Pak? Ya mana gua inget ini. Abad Itu 3. Itu apa itu? Abad. Nah, makanya kalau Bapak nggak tahu beginian, Bapak akan selalu Kristen. Akan selalu Kristen. Soal Kristen itu gini. Makanya saya kasih tahu, Pak. Makanya saya kasih tahu. Kayak gini aja. Kan Bapak nggak tahu ini nih. Ajarannya. Memang apa isinya Pak Yesaya 53? Bapak nggak tahu ini kan? Septuaginta ini. Bapak kan nggak tahu ini kan? Saya ajarin, Pak. Ini adalah penerjemahan dari Tanakh dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Tapi di abad kedua, ketiga, keempat ini terjemahannya diubah-ubah sama Bapak Gereja Origen, Lucian, Hesesius. Kenapa dirubah? Untuk mencocokkan dengan teologinya Kristen. Nah itu kan kata sampai ya. Nah, sekarang saya buktikan, Pak. Ini Tanakh, ini Septuaginta. Kalau ada yang beda gimana? Saya nggak urus ya. Nah, nggak berani. Berarti nggak berani. Nggak berani. Saya Berarti nggak berani. Bukan nggak berani. Dengar dulu. Saya terima Alkitab ini dari lama baru itu. Saya nggak tahu detail kapan. Ya sudah, berarti Bapak kurang ilmu pengetahuan, gitu tapi aja. Tapi gini Pak Dodi. Sekarang mau jawab dia. Ini pertanyaan. Saya mau jawab dia nih, Pak. Ya, saya mau jawab dia. Kalau Yesaya 53 sebagai apa namanya? Nubuat untuk Yesus, menurut orang Yahudi yang punya kitab yang disusun 500 tahun sebelum ada Kristen, di sini dinyatakan Yesaya 53 itu adalah untuk bangsa Israel. Saya tunjukin di sini. Iya dong. Mau Yesaya 7:14 boleh, mau Yesaya 96 boleh, mau Yesaya 43 boleh. Konteksnya untuk Israel, konteksnya. Untuk Israel. Iya, berarti kan bukan buat Yesus, Pak. Hah? Bukan buat Yesus kan? Untuk Yesus, dirapi oleh Yesus. Itu pembuatan. Untuk Yesus atau untuk bangsa Israel? Dirapi oleh Yesus. Yesus bangsa Israel bukan? Iya. Ya iya, ya udah. Bapak bisa bedain nggak satu bangsa Israel sama satu Yesus? Enggak, Yesus Israel bukan? Iya, betul. Ya, iya, kalau Ya iya, itu. Bapak bisa bedain nggak satu bangsa Israel sama satu Yesus? Iya kalau satu sendiri ya kalau Satu orang. banyak. Ini satu bangsa. Ini untuk satu bangsa, Pak. Ini untuk satu bangsa. Mana tuh? Ya, saya tunjukin, saya tunjukin, saya tunjukin. Ada. Ini, Pak, saya tunjukin. Bacalah dia cuma tadi buku malam. Bacalah. Kalau saya baca, Bapak percaya nggak? Baik, percayalah. Coba baca, Pak. Ya. Yang dimaksud dengan hamba Tuhan atau hamba Allah adalah bangsa Israel. Ya iya. Ya, bangsa, bukan Yesus. Tolong dibaca. Bangsa manusia juga abang. Iya, bukan Yesus, Pak. Ini kan Tapi Yesus. Iya, ini Yesaya 53 ayat 13 kan? Iya, iya. Yang Yesus dimaksud bangsa dengan hamba Israel. Allah yang menderita itu bangsa Israel. Yesus Kalau bangsa mau Israel. Iya, Bapak bisa bedain nggak satu bangsa sama satu Yesus? Di kristologi. Salah nggak Yesus sebagai bangsa Israel? Nggak salah. Ya udah, Tapi ini untuk Yesus atau untuk bangsa Israel? Untuk Yesus. Saat ini untuk tulisan untuk Nation of Israel, Pak. Iya. Baca. Kalau nation itu Yesus bukan? Yesaya 53 baca lengkap lah. Udah baca. Kalau mau yang lebih lengkap, saya punya ini. Yesaya 53. Iya. Dari yang mana nih? Yang ini apa? Dari yang ini Septuaginta? Ya itu aja sama aja kita percaya gitu. Saya berani jamin 100% Pak. Nggak ada kita nyari duit dari konten itu buat kita pribadi. Nggak ada. Mau saya bacain ini? Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Mau saya bacain ini nggak? Hah? Mau saya bacain ini nggak? Udah malam lah ini saya. Ini tafsirnya kitab Yahudi ini. Nggak perlu tafsir, kita perlu tafsir. Iya, Bapak ntar dulu, Pak. Bapak diam dulu. Mau saya bacain nggak kitab tafsir Yahudi tentang Yesaya? Nggak perlu tafsir. Nggak perlu. Ini aja, Pak. Nah, berarti kalau begitu, bapak-bapak di sini semua tidak paham asal usul kitab bapak, gitu. Tidak perlu asal usulnya. Itu Tuhan itu saya yakin Tuhan itu Enggak, saya nggak nanya Tuhan, Pak. menyampaikan. Bapak-bapak nggak tahu asal usul kitab bapak. Kenapa nggak tahu asal usul? Lah ini, Pak. buktinya bapak nggak tahu. Pak, sorry Pak. Septuaginta. Iya, ada yang sama semua dengan Sorry Pak, ini Yesaya Tanakh bukan? 52. Yesaya 53-nya mana, Lah Pak? ini Yesaya berapa nih, Mas? 52. Ya kalau bapak ya ngomong Yesaya 53 itu mulainya dari Yesaya 52 13. Ustaz Abdul Somad
Enggak Pak, ini di sini dari 53. Sekarang baca bahasa Indonesianya. Baca bahasa Indonesianya. Mulainya dari mana? Nih. Seseorang yang sangat pro akan sesuatu hal yang dipelajari itu Jangan Ustaz, karena Pak. satu orang kok bisa menuntut dosen bisa dengar. Tidak. Ya saya 53. Ya. Nanti di sini sekarang untuk apa kita beragama? Untuk apa? Akhirnya saya tidak bisa bersahadat malam ini. Jangan Pak, jangan Pak. Dari sini nih bacanya nih. Tuh, hamba Tuhan yang menderita. Bertanya Dari Yesaya 52:13. Bukan itu keinginan saya. Pak, jangan sahadat Pak, jangan. Kalau Bapak nggak Bukan. percaya Islam, jangan sahadat Pak. Karena saya mendengarkan Pak. ajaran Perikopnya mana? Tapi tetap Pak, rekomnya oke. Iya, ini berarti mulainya dari sini Pak. Iya, tapi dia percaya sendiri Pak di Enggak, ini sampai ayat 9. Ngomongin hamba menderita tuh sampai ayat berapa ya? Sampai ayat 9 nih. Sampai 11 malah. Ini lihat perikop Pak. Bapak kalau baca Iya. ayat kitab, setuju nggak harus dengan sesuai konteks? Setuju nggak? Oke. Nah, udah itu konteksnya. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Nah, Dia akan ditinggikan dan disanjung dan dimuliakan. iya. Dia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Baca ayat yang 13-nya. Terus sepertinya seperti banyak orang yang tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Terus Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, Mau saya raja-raja bacain dari akan sini mengatakan sekalian deh. menurutnya, Saya lihat bacain dia dari sini aja sebab sekalian. dia sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka yang akan mereka lihat dan apa yang mereka tidak apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. iya, terus ini tafsirnya. Terus Ini siapa tafsirnya yang- nih. Bapak baca dari sini ke bawah. Kalau mau lebih lengkap lagi ini. Just as Israel had once Nih, Yesaya 53 nih. This is a prophecy foretelling of the nation and their kings. Nih, kalau mau baca komplitnya. Tafsir Yahudi. Oke, Yesaya 53. saya 53. Ya. Dari sini baca nih semua nih. Sekarang maksud saya. Wah, udah waktunya ya terbatas ya. Oh, Susah. kirain sampai pagi. Lama. Jangan Pak Donitan. Oh, jangan. Boleh. Karena Udah saya malam. itu kenapa Pak, saya tolong cariin saya pendeta yang bisa debat saya tentang nubuat-nubuat dalam perjanjian lama, Pak. kalau cara begini tidak ada yang bisa melawan Pak Donitan Nggak ada ya? karena Ah, enggak iya. kalau cara seperti ini enggak ada. Nggak bisa, Pak. Kalau debat resmi, itu kita dikasih waktu yang sendiri-sendiri. Harus adil. Jadi Ada alatnya, Pak. saya itu sebetulnya sudah sangat senang untuk bertemu dengan Donitan. Saya itu kenapa tidak menghargai lagi, tidak menerima lagi Alkitab saya ini karena ajaran Donitan. Tapi saya tidak bisa meninggalkan sekaligus karena pertanyaan-pertanyaan saya belum terjawab sampai saat Yang ini. mana yang belum terjawab? Ya, masih Pak? banyak, udah Oh, mau masih pulang. banyak. Banyak. Ya kalau masih banyak kan Makanya- kalau masih banyak kan bukan salah saya. Ya, ini kan terlalu banyak begini nggak dikasih waktu untuk Lu ya kan? bertanya. Kan saya Ya kalau ada yang mau tanya silakan saya jawab. saya tadi mau Sekarang, bertanya. kenapa kita beragama? Kenapa beragama? Ya untuk menjalankan hidup ini, Pak. Ada milih Islam, milih Kristen, Iya. milih Hindu, milih Buddha. Kenapa? Bapak kira-kira diciptakan untuk apa? Bapak diciptakan untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Nah, artinya apa? Beribadah bukan? Iya, Ya sudah. tapi tujuan mau ibadah. Ibadah. Kalau di Islam, manusia dan jin diciptakan untuk beribadah. Ya, untuk sahabat kok. Itu menurut Pak Ustadz kan? Kita orang Menurut Pak berdosa. ini Kita beragama Nah, iya. untuk selama. kalau menurut Pak Sekarang gini, Pak. Angga Bea, Sekarang gini, Pak. Pak, Di tadi Kristen, benar nih, di Pak. Kristen, Saya jauh dulu. di Bible Bapak, ada nggak? Saya ridhoi Kristen sebagai agama. Betul, belum. Ada nggak, Pak? Saya jawab dulu pertanyaan tadi. Ada. Manusia diciptakan untuk Allah. Dengar Jadi dulu. Kristen bukan agama? Saya belum selesai langsung lanjut. Iya. Kenapa manusia Nanti dulu Pak Sali ngomong sama dia. Kenapa manusia diciptakan? Ini kan menurut dia kan. Iya. Tapi saya menurut Alkitab. Menurut Alkitab, manusia diciptakan untuk menguasai dunia. Khalifah. Yuk, enggak tahu. Ya, Alkitab oke, menguasai. terus, Nggak terus, tahu. terus. Itulah, bukan untuk sebab-sebab semua, bukan. Apa? Bukan untuk banyak-banyak bukan. Nyembah Tidak siapa? ada- Bukan seperti tadi, beribadah bukan Iya untuk beribadah kepada siapa? Nggak tahu. Tadi kan Ya kepada dikatakan pencipta untuk- kita. Nah, iya. sekarang kalau kerja itu Tapi beribadah Alkitab- bukan, Pak? Alkitab saya mengatakan Kalau kerja itu beribadah bukan?
Terserah untuk sudah sama aja. menguasai dunia, untuk menguasai Iya. binatang dan tumbuh-tumbuhan. Iya, menjadi Bukan untuk- khalifah. Ya, itulah Menjadi maksudnya. khalifah, menguasai dunia itu sama juga Iya. beribadah, Pak. Berkuasa. Oke, sekarang Pertanyaan saya sederhana aja. pertanyaan saya juga sederhana, Pak. Pertanyaan saya sederhana ya, Pak. Oke, Kristen ciptaan siapa? Hah? Kristen ciptaan siapa? Pada diem semua. Enggak. Kristen itu bukan agama. Iya, ciptaan siapa, Pak? Istilah Kristen disebut di Antioquia. pertama Iya, kali. berarti siapa yang menciptakan Bukan Kristen? diciptakan. Dulunya. Iya, yang disebut Kristen siapa, Pak? Jadi, Pak? Pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Siapa? Pengikut Yesus. Iya, namanya siapa? Enggak ada nama. Orang nggak ada nama. Kelompok. Ada, Pak. Kisah, Orang. kisah 11 ayat 26, Pak. Tapi kan kelompok itu. Iya. Iya, kan ada namanya, Barnabas dan Paulus. Bukan. Coba baca, Pak, kisah Ya, 11 baca. Enggak ada itu. Kisah 11 26, Pak, buka, Pak. 11-26. Kisah 11 ayat 26. Ya, enggak ada namanya siapa. Ada namanya. Ah, biar baca ini. Dari ayat 25, Pak, dari ayat 25. Terakhir ya. Dari ayat 25 dong. Enggak, saya mau tinggalin satu pertanyaan aja sih. Boleh, silakan, Pak Rehan. 11. Pak Rehan punya pertanyaan apa? Terlepas itu dari untuk bangsa Israel kah atau bukan bangsa Israel kayak ini ya. Yang mana, yang mana? Tadi terlepas dari Septuagint itu adalah Oke. kenapa di Quran sendiri, Pak, Mhm. kitab yang sempurna Mhm. tetap ada tulisan Zabur, Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, Zabur, Injil. Iya. Kenapa itu harus ada, Pak? Artinya, Memang dia sempurna, dia nggak perlu ada, Pak. bukan, Bapak nggak tahu konteksnya Dan berarti. berarti dan Sempurnanya kitab dalam ini hal nggak apa ada. maksudnya, Pak? Sempurna itu dalam hal apa maksudnya? Enggak, maksudnya kan dia bilang Enggak, sempurna. iya, Bapak tahu nggak sempurnanya dalam hal apa? Lengkap lah. Lengkap lah, Pak. Namanya Kata siapa? Terperinci. terjemahan Indonesia kan juga Al-Quran mengatakan lengkap. Iya. Sekarang saya jawab gini, Pak ya. Mengapa Quran membenarkan ya ada disebut Taurat Zabur Injil? Karena Quran punya 3 fungsi, Pak. Ini jawaban saya nih, Pak ya. Yang pertama, Quran punya fungsi apa? Musodik. Membenarkan Allah pernah memberikan kitab-kitab kepada Bani Israel, khusus Bani Israel, Pak ya. Bangsa Israel, Pak, bukan bangsa Melayu, Pak ya. Yang kedua, Quran juga mempunyai fungsi Al-Muhaimin sebagai batu ujian pengoreksi. Ya, Pak ya. Jadi apa yang disalahi oleh Bani Israel pada zaman itu dikoreksi oleh Quran. Quran selain itu juga punya fungsi sebagai mubayyin, menjelaskan apa yang tidak dijelaskan dalam kitab sebelumnya dijelaskan dalam kitab Quran. Karena 3 ini, Pak, karena membenarkan makanya ada sebutan Taurat, Zabur, Injil. Gitu. Nah, arti membenarkan adalah mengiyakan, menyetujui, mengamini. Memberikan. Jadi apa-apa yang dikatakan oleh Taurat, Zabur, Injil, betul, kata Quran. Betul. Itu artinya membenarkan. Betul. Bukan Nah, mengoreksi. sekarang kata Yesus atau Nabi Isa alaihissalam di dalam Quran kepada Bani Israel apa tahu nggak, Pak? Tahu nggak? Apa itu? Nabi Isa alaihissalam diceritakan di dalam Quran surat Maryam ayat ke-36. Innallaha robbi wa rabbukum fa'buduh. Haza siratum mustaqim. Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Bani Israel, Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Dia. Itulah jalan yang lurus. Betul. Buka Yohanes 20 ayat 17. Iya betul, udah ngerti betul. Itu kan sebagai 17 manusia juga. yang ngomong begitu. Sebagai Tuhannya kemana, Pak? Hah? Sebagai Tuhannya kemana? Sebagai manusia dia ngomong begitu. Sebagai Tuhannya kemana? Ya ada dalam diri Yesus. Dalam diri Firman, Yesus. Sebagai firman. Jadi kan saya bilang, Ya. Isa Al-Masih satu pribadi unik yang punya 2 sifat. Oke. Ilahiyat dan insaniah. Bapak tahu nggak itu ajaran dari mana? Ajaran Injil, enggak. Enggak, ini Bible, Pak. Enggak, saya baca dulu. Ini Bible-nya Amerika nih, Pak. Katolik Amerika nih. Saya baca yang you bilang tadi. Oke. Kisah para Rasul 11 ayat 26 ya. Ya, dari 25, Pak. Oke. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus dan mencari Saulus. Nah, Dan setelah mereka bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Barnabas, Mereka tinggal Paulus. bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kalinya Ya. disebut Kristen. nah. Bukan Barnabas, ini orang-orang. Baca. Tinggal sama siapa? Orang-orang itu tinggal sama siapa? Bukan
orang-orang Turki, ya? Yahudi menyebut para pengikut Yesus itu Kristen. Pengikut Kristus. Iya, Kristen. Pengikut Kristus. Ada tulisan Kristus itu, Pak? Nah, itu artinya Kristen itu pengikut Kristus. Kata siapa? Lah, kata siapa? Nah ini ada nggak Pak pengikut Kristus? Kristen artinya pengikut. Jadi itu Di mana Pak ada ketulisan Kristen pengikut makna di Kristus? sini maknanya. Nggak ada kata Kristus, Pak. Kenapa orang-orang menyebut dia Kristen? Kenapa? Iya, gini. Ya, kenapa, Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Mereka ini siapa, Pak? Mereka. Siapa mereka? Paulus, Barnabas. Barnabas, Dan? Paulus, Dan? Barnabas. Iya, di situ. Iya, dan siapa? Dan kawan-kawan. Ya, gitu. Paulusnya mana? Dan kawan-kawan. Ada Paulusnya nggak? Ada lah Paulus. Ada Paulusnya, ya. Jadi yang tinggal di Antioquia selama setahun itu Barnabas dan Paulus. Ya. Bersama dengan pengikut-pengikutnya, murid-murid itu Ya. pertama kali disebut Ya, Kristen. yang nyebut siapa? Mana ada tulisan Yesusnya, Pak? Enggak, yang nyebut Kristen tadi. Ya orang-orang di sekitar Ya, situ itu menyebut benar, mereka Barnabas. Kristen. Ya. Mana Kristusnya? Bukan. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ih, mana kata Secara Kristusnya? bahasa itu Dia kan bahasa. sebetulnya Lah, Kristen iya. itu. Itu kan Secara menurut bahasa. pengertian orang Kristen. Secara bahasa. Iya, menurut orang Kristen. Orang tahu orang-orang ini pengikut Yesus, makanya Pak, Kristen. tolong Oh. tunjukkan saya Matius sampai Yohanes. Yesus menyebut kata Kristen. Loh, tidak ada. Oh, tidak ada. Lucu Atau Yesus mengajarkan konsep Kristen. Muhammadiyah artinya apa? Muhammadiyah. Ya. Muhammadiyah. Muhammadiyah. Ya pengikut Nabi Muhammad. Ya, itu udah. Terus? Ya itu udah, Kristen pengikut Kristus. Lah. Apa masalah? Iya sekarang, makanya kalau Bapak bilang Kristen pengikut Kristus, saya tanya Matius sampai Yohanes, Yesus pernah nyebut kata Kristen enggak? Enggak. Enggak loh. Oh enggak. Orang Ini mengikuti jangan dia. Yesus Yesus pernah mengajarkan konsep Kristen enggak, Pak? Kristen. Enggak, saya nanya. Enggak. Yesus Yesus nggak bikin pernah agama Kristen. enggak pernah Pak ya? Enggak. Berarti Kristen agama siapa? Enggak, Kristen bukan agama. Jadi apa? Pengikut Kelompok. Kristus. Jadi sekarang jadi agama enggak, Pak? Iya jadi agama dibuat Yang bikin siapa? manusia. Manusia. Siapa? Ya orang-orang kan. Orang-orang Iya. Semacam gini, Advent bukan agama, tapi diagamakan. Diagamakan. Bukan agama. Tadi Bapak bilang, yang tadi Bapak bilang, apa firman jadi manusia, Pak ya? Iya. Dari mana, Pak, ajarannya nih? Kebaca nggak? Yohanes. Iya, Yohanes 1:1, Yohanes 1:14. Kecil kali. Bisa baca nggak, Pak? Kecil kali. Dari mana nih? Ah, udahlah. Udah. Masih banyak nih, Pak. Oh, masih Ya. sampai subuh nggak kelar. ini. Masih banyak ini. Belum lagi ini nih. Iya. Saya- Yohanes. Pertanyaan saya kan saya belum puas saya jawab. Iya, silakan. Kecil banget, Pak, tulisannya, Pak. Tadi saya udah jelasin. Belum puas kan? Oh, belum iya, tahu. makanya saya jelasin, Pak. Saya tunjukin buktinya. Saya tunjukin buktinya. Hellenistic philosophy. Oke, tolong baca, Pak. Jangan dilanjut lah, udah malam, udah malam. Loh, tadi Bapak nanya kan saya belum jawab. Kan belum jawab. Jangan Ini saya jawab nih. Saya jawab sekarang nih, Pak. Jangan lama. Saya bacain ya, Pak ya. Nah, Ayat yang berbunyi, sebab pada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus. saya tanya kenapa jadi Islam? Iya, ini saya jawab dulu, Pak. Kesini dulu, baru saya kasih tahu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, ada catatan kakinya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin, yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nggak ada masalah. Oke, masalah. satu, oke. Dulu, Pak. Iya, saya jawab nih, saya jawab. Nggak masalah. Saya jawab, Pak, saya jawab. Tenang aja, Pak, saya jawab. Saya jawab, Biar, Pak. biar. Saya jawab. Kasih dulu, kasih dulu. Iya, ya. Kasih dulu, kasih Meninggalkan Bible-nya adalah itu. Oke, Biar, itu. iya, udah. Yang pertama. Yang kedua, kontradiksinya banyak nih ada dalam buku saya. Berarti- Saya jawab, Pak, saya jawab. Bapak denger aja, Bapak. Iya, Bapak denger aja, kan belum selesai. Nggak apa-apa, Pak. Kan belum selesai. Bapak mau denger nggak jawaban saya? Iya. Ya tolong diem, Pak, tolong diem kalau mau denger, ya. Tapi itu saya counter lagi. Ya boleh dikonter kalau saya sudah selesai. Oh ini buku Donitan. Nah, ini buku saya, isinya kontradiksi semua. Masih. Kalau ada pendeta yang Saya mau jawab. debat sama saya dengan ini boleh, ya. Kasih saya biar saya Nanti dulu, Pak, saya jawab dia, Pak. Yang ketiga, kenapa saya pilih Islam? Karena Islam murni firman Allah SWT, dan di dalam Quran itu ternyata terbukti bukan karangan seorang manusia. Ya, betul. Kok betul? Kok betul? Oke, sekarang saya tanya Bapak. Apa, Pak? Saya tanya Bapak, ya. Kalau di dalam Quran yang ditulis kira-kira tahun 610 sampai 632 Masehi, ya Pak ya, ada yang mengatakan alam semesta kita tuh mengembang. Oke? Di abad ke-20 yang namanya Profesor Edwin Hubble baru ngomong alam semesta kita tuh mengembang. Kenapa? Karena Profesor Edwin pakai teleskop namanya. Abad 7 belum ada teleskop. Kira-kira karangan siapa?
Bapak bisa nggak sebutkan ke saya ilmuwan pada abad 7 yang mengatakan alam semesta itu mengambang di luar Quran? Tolong Pak jawab saya. Nggak ada. Ya nggak ada masalah itu. Enggak, Bapak tahu nggak? Agama itu bicara keselamatan. Enggak, saya ngomong keselamatan, Pak. Nah, untuk apa nggak selamat? Enggak, saya nggak ngomongin keselamatan dulu. Apa tidak menjadi keselamatan? Nah kan Bapak tadi nanya, kenapa saya pilih Islam? Iya, Karena Islam, kitabnya nggak mungkin karangan manusia, gitu. Dan di dalam Islam, ya Pak ya, belum selesai Pak. Rahmatan lil alamin, tidak kenal suku, ras. Ya, jadi orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab, orang non-Arab tidak juga lebih baik daripada orang Arab, orang kulit merah tidak lebih baik dari orang kulit hitam, dan sebaliknya. Sama aja, di mana-mana juga. Iya, ntar dulu Pak. Ya sama aja. Kalau sama aja, kenapa orang Ethiopia nih, kenapa orang Ethiopia taunya Yesus kulit hitam Pak, saya tanya. Kalau sama aja. Jawab Pak, ayo. Ya apa masalah? Lah, Itu kan persepsi dia. kan Bapak bilang sama aja. Iya. Kalau sama aja, saya tanya, kenapa orang Ethiopia taunya Yesus kulit hitam? Sama itu tidak ada rasial di agama Kristen, tidak ada rasial. Oke, sekarang kalau nggak agama rasial, Yesus turun, kan Tuhan nih, Yesus nih, turun jadi manusia Pak. Mengambil ras apa? Yahudi. Nah, rasis nggak kalau begitu Pak? Loh, ya itu kan bukan rasis dong. Lah, terus kenapa? Saya orang Cina, pengen Pak punya Tuhan sipit Pak. Itu kan dia jadi manusia kan. Betul nggak Pak Lamsen? Bukan rasis dong. Nah, kenapa dia ngambil rasnya Yahudi? Boleh-boleh aja dong. Iya, enggak. Iya rasis nggak kalau begitu? Ini orang Batak. Nggak rasis nggak? Nggak menunjukkan. Enggak lah, enggak rasis lah. Kenapa nggak rasis? Kenapa dia milih satu ras gitu? Rasis itu perbuatannya, bukan karena keturunan. Iya. Apa orang Batak rasis dia? Kenapa kalau begini rasis nggak nih? Hah? Rasis nggak nih? Saya nggak tahu kalau Apa itu? Apa ini apa itu? Ethiopia, Iya. Kristen Ethiopia, yang mana taunya Yesus dan ibunya tuh kulit hitam. Ya itu terserah dia. Lah iya Kan rasis salah. nggak kalau nggak maksud saya? Ya, Itu kan orang itu dia. Nggak rasis nggak maksud saya? Orang yang Kristen. Nggak rasis nggak? Bukan orang yang Kristen. Kitabnya lebih banyak daripada Bapak. Terserah dia. Nah sekarang gini Pak. Ya, orang itu. Iya. nggak jadi masalah. sih. Udahlah, Oke. jangan. Udah malam ini. Kalau ini rasis nggak Pak? Ayo. Ayo. Saya mau tanya. Enggak rasis. Bukti Kenapa semua rasis? tuh, bukti semua tuh. Untuk siapa Pak ini Pak? Ya kenapa rasis? Untuk siapa ini Bible? Apa? Orang negro. Bible ini untuk siapa? Orang negro. Untuk orang kulit hitam. Iya. Iya, negro. Rasis nggak? Rasis nggak? Salah. Justru ini bagus diterjemahkan agar orang negro ngerti. Oke, sekarang saya tanya, kenapa yang Genesis pasalnya dikurang-kurangin? Nah, itu topik lain lagi. Oh enggak, justru saya ini bukti rasis. Justru ini bukti rasis ya Pak? Sekarang Quran bahasa Arab rasis enggak? Enggak, karena diturunkan pada Nabi Muhammad SAW yang bisanya bahasa Arab. Rasis. Enggak. Rasis. Lah, emang Nabi Muhammad bahasa apa? Rasis. Nabi Muhammad bahasa apa? Yesus bangsa Yahudi rasis. Iya. Sekarang Muhammad Sekarang Yesus bahasa apa Pak? Yesus bahasa apa? Wah, bisa bahasa Bukan Yunani, belajar seperti bisa bahasa itu saya Yunani, maunya. dia. Bisa bahasa Yunani. Iya, bisa bahasa Arab. Nah, yang ditulis Yesus dalam bahasa Yunani yang mana? Nggak Hah? ada Yesus. Hah? Bukan menjadi Yang ditulis Yesus dalam bahasa Yunani yang mana? Yesus tidak menulis. Oke, sekarang murid-murid Yesus yang nulis Yunani yang mana? Itu dalam bahasa terjemah. Yunani. Iya, siapa yang nulis? Petrus. Lukas, ya, ya. Nah, itu tadi udah saya tunjukin, Pak. Bukan tulisan orang bikin nama itu. Sekarang saya tunjukin Kejadian 50 pasal jadi 14. Exodus 40 jadi 2. Imamat 27 jadi 0. Ini banyak dibuang nih, Pak. Ini Pak. topik Enggak nih banyak yang dibuang nih. Pak Dodi, saya mau tanya yang Tunggu saya tanya, tunggu. Ini banyak yang 0 nih, Pak, dibuang nih. ya ini topik lain lagi. Rasis nggak maksud saya, Pak? Enggak lah. Kok enggak gimana? Rasis kok. Sekarang kalau nggak rasis, kenapa disebutnya Negro Bible, Pak? ya yang bikinnya Pak. Lah iya, rasis nggak? Enggak Yang lah, bikinnya. justru ini bagus bukan kalau. Oh, bagus. Iyalah. Kalau bagus kenapa? Rasis itu orang negro nggak boleh, itu rasis. Lah iya kenapa dibuang-buang? Ini kenapa dibuang-buang, di nol-nolin nih, Pak? Itulah itu kisah lain lagi. Oh, bentar dulu, kenapa Ya. dibuang? Ajarannya Tapi sama nggak rasis. dengan kitab lain? Ini Bible diambil dari Bible-nya Kristen yang dibuang-buang, dikurang-kurangin. Iya bukan rasis. lah. Apakah Kamu dia, bukan rasis? apa dia apa Tapi ajaran kenapa ini Nah, khusus itu buat rasis apa? tahu Iya, membedakan apa? ras? Iya. Iya. Seperti nggak Kenapa Yesus ngambilnya cuma satu ras? Ya nggak mungkin satu orang rasanya macam-macam. Lah, itu dia makanya yang saya bilang Yesus tidak Tuhan. Muhammad Arab. Makanya Tuhan tidak mungkin jadi manusia karena ketika jadi manusia dia jadi rasis, Pak. Pak, kalau bicara begitu Pak, Nah, sama aja Bapak bicara ya seperti tadi bilang. Apa? Kenapa waktu pertama kali turun di Arab? Rasis. itu ada jawabannya, Rasis, pokoknya. Makanya saya tanya, Nabi Muhammad bahasa apa? Bahasa Arab. Ya sudah. Kalau orang bisanya bahasa Arab dikasih bahasa Yunani gimana, Pak?
Nah, kenapa nggak Di bahasa turun Batak. Cina? Maunya di Batak. Oke, nah berarti nabinya harus orang Cina. Kenapa Bapak Sekarang saya tanya, sekarang saya tanya, bahasa Indonesia Ada ujungnya itu ini. punya berapa kosakata? Ada yang tahu? Udah. Tunggu Ada sebentar. ujungnya. Tunggu sebentar. Tahu? Maksud tujuan Bapak apa nih ngomong? Nah, saya nanti buktikan. Kenapa dalam bahasa Arab? Saya buktikan. Bahasa Arab hebat itu. Saya buktikan. Saya buktikan. Bahasa Allah. Sekarang bahasa Indonesia berapa kosakata, Pak? Udah malam ya. Tunggu, Pak, tunggu. Berapa? Enggak, pertanyaan saya Mana apakah itu ingat batas dia? bahasa, Pak? Mana tahu dia kosakata. Nanti menjawab pertanyaan Bapak. Nanti menjawab pertanyaan Bapak. Indonesia kosakatanya ada berapa? Ya mana ingat lah, saya juga nggak tahu udah berapa. Kurang lebih cuma 250.000 kosakata. Bahasa Inggris tahu nggak berapa? Hanya sedikit, kata lebih banyak Arab lah. Kira-kira berapa? Menunjukkan bahasa Arab tuh hebat itu aja. Tunggu, Pak. 650.000. Bahasa Arab berapa? Ini sudah nggak kuat. Nggak tahu. 12 juta kosakata. Bisa jadi itulah alasan kenapa Allah menurunkan dalam bahasa Arab itu. Apapun alasannya tetap rasis. Rasisnya di mana? Ya kenapa Arab? Lah, Kenapa yang Nabi Muhammad bahasanya apa? Arab? Ya udah. kan rasis. Ya, sekarang kalau nabinya bisanya bahasa Arab, mau dikasih bahasa Cina, mau dikasih bahasa Jawa. Ya Bisa nggak dong, Pak. mungkin lah. Lah ya nggak mungkin, makanya rasisnya di mana? Ya, karena bahasa Arab. Kan tadi Rasisnya di mana? kok Ini- Yesus Yahudi rasis. Loh, Kenapa Muhammad sekarang rasis? kalau Yesus Tuhan jadi manusia, kenapa dia ngambil rasa Yahudi? Saya orang Cina juga pengen punya Tuhan sipit Terima kasih gitu. banyak. Ya, Saya di sini bukan mendapat ilmu rupanya. mic-nya dipulangin dong, mic-nya. Ternyata saya nggak dapat ilmu, saya kasihan. Ya, sama-sama. Buka dulu baru salam, buka dulu. Bapak jangan sahadat, Bukan. ya Pak ya. Tapi- Saya kasih tahu, Bapak jangan sahadat kalau nggak yakin. Dan Bapak nggak boleh, Ustaz tidak berhak melarang saya. enggak. Dan Bapak jangan main-main dengan kata-kata Muhammad Rasulullah. Nggak boleh, Ustaz Pak. tidak bisa melarang saya dalam hal bersyahadat saja. Enggak. Itu hak saya. Enggak, saya tahu hati Bapak. Karena ajaran- Saya tahu hati Bapak. Bapak belum mau sahadat. Karena ajaran- Boleh, 0812. Ajaran Bapak Dunitan. Nih saya kasih tahu, Pak. Saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Bapak jangan bercandain kata Muhammad Rasulullah. Iya, nggak masalah. 0812. Tapi 9 Pak. Ya. apa itu? 9. Ya. Ayo boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Pak Donitan gini tulisannya. Doni. Dondi, DONDY. DY. Selatan. Ya. Cen. Ayo. Siap. Dia belajar agamanya berputar terus. Ini belum apa-apa loh, Pak. Tadi yang ngomong ini belum apa-apa loh. Serius. Berapa tahun lu belajar? 10 tahun. 10 tahun. Buset. 10 tahun. Kegiatan lainnya? Kontraktor. Wah. Oh, kontraktor. Iya, gua bangun pabrik, bangun gudang di Sumatera. Iya, Masih sekarang? masih. Pakai WF. Iya. WF atapnya atap ini, atap apa? Singalum. Kita di kontraktor. Oh iya, di mana? Jakarta. Jakarta. Belanja besi di mana? Saya belanja bersih. Sama-sama, Pak. Macam-macam.